Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, Kadep Pramangara Marta, dengan NIM 18025510442. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai ronsen periapikal teknik paralel pada posterior rahang atas. Jadi, pemeriksaan radiologi sangat penting dilakukan di dunia kedokteran gigi dalam penata-laksanaan suatu kasus. Mengapa sangat penting? Karena citra yang dihasilkan dari gambar radiologi dapat membantu dokter gigi dalam menentukan diagnosis serta rencana perawatan selanjutnya. Radiologi dapat menghasilkan gambar untuk memperjelas suatu kondisi dari mahkota, akar, jaringan periodontal, tulang alveolar, serta kelainan-kelainan yang terjadi pada apikal gigi. Dalam dunia kedokteran gigi, proyeksi preapikal dalam hal ini teknik bisecting maupun juga teknik paralel sangat sering dijumpai, sangat sering digunakan dalam penata-laksanaan kasus di dunia kedokteran gigi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana dari proyeksi preapikal teknik paralel, baik itu dari persiapan pasiennya, persiapan alat, pengambilan gambar, sampai dengan processing film. Tempat praktek harus selalu dibersihkan dan disinfektan dengan rutin, mulai dari ruang tunggu pasien, meja, kursi, gagang pintu, hingga dental unit. Operator menggunakan APD level 3 yang terdiri dari pelindung mata dan wajah, penutup kepala, ground all cover dan apron, sepatu boots, masker N95, sarung tangan bedah karet sekali pakai. Karena di masa pandemi seperti ini, sebelum dilakukannya pengambilan gambar, maka harus dilakukan screening terhadap infeksi virus COVID-19 terlebih dahulu, serta mewajibkan pasien untuk menggunakan masker selama proses pengambilan gambar belum dilakukan. Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat pagi dok, saya dengan Bapak Komang. Baik Bapak Komang, perkenalkan saya Dr. Prama. Saya dokter yang bertugas di klinik radiologi ini. Baik, ada yang bisa saya bantu Bapak? Sebelumnya saya ke dokter gigi dan dokter gigi memberikan rujukan untuk melakukan ronsen. Baik, boleh saya lihat surat rujukannya? Baik Bapak Komang, berdasarkan surat rujukan di sini, Bapak dirujuk melakukan ronsen periapikal. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah melakukan foto radiografi? Belum pernah dok. Baik Bapak, sebelum dilakukan proses ronsen, saya akan menjelaskan terkait dengan ronsen periapikal, serta prosedur pengambilan gambar nanti. Berdasarkan surat konsul yang Bapak bawa, Bapak memerlukan pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan radiografi yang akan dilakukan adalah radiografi periapikal. Teknik yang akan saya gunakan adalah teknik radiografi periapikal paralel. Tujuan dilakukan radiografi ini adalah untuk melihat kondisi jaringan gigi Bapak yang bermasalah beserta jaringan di sekitarnya. Radiografi ini juga berguna untuk menegakkan diagnosis serta rencana perawatan agar kedepannya perawatannya berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Bapak, apakah Bapak sudah paham? Baik dok, dokter saya paham. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengambilan gambar. Nanti akan ada film yang akan dimasukkan ke dalam mulut Bapak. Setelah film itu dimasukkan, kemudian film akan disinari dengan sinar radiasi. Selama proses penyinaran tersebut, Bapak akan diberikan apron untuk melindungi dari efek sinar radiasi. Selama proses ini berlangsung, mungkin Bapak akan mengalami beberapa efek samping dari sinar radiasi tersebut, seperti mual, muntah, serta pusing. Oleh sebab itu, tindakan ini memerlukan persetujuan agar dapat dilanjutkan. Apakah Bapak setuju terkait dengan proses radiografi ini? Setuju dok. Baik, jika setuju, mohon untuk dilakukan tanda tangan. Baik Bapak, sebelum lanjut ke proses pengambilan gambar, dimohon untuk melepaskan segala aksesoris yang Bapak pakai yang terdapat kandungan yang berbahan logam seperti kalung, cincin, dan jam tangan. Yang pertama, persiapkan unit exposure serta persiapkan film. Yang kedua, persiapkan mesin X-ray, MA, KVP, dan waktu harus sesuai dengan indikasi. Yang ketiga, persiapkan apron untuk pasien dan juga untuk operator. Selanjutnya, tahapan operator yang terakhir adalah tahapan aseptik, di mana tahapan aseptik di sini operator harus mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir sesuai dengan 6 langkah standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Kemudian, operator menggunakan masker dan juga handscoon. Bapak Komang, ini adalah apron yang akan Bapak gunakan selama proses pengambilan gambar akan berlangsung. Nanti akan saya pakaikannya kepada Bapak.
Yang pertama, posisikan pasien agar duduk tegak, serta kepala dan pandangan pasien harus lurus ke depan. Yang kedua, atur posisi pasien untuk pengambilan gambar pada rang atas, garis tragus ala nasi pasien sejajar dengan lantai. Kemudian untuk pengambilan gambar pada rang bawah, garis tragus dengan sudut mulut sejajar dengan lantai. Sebelum film holder serta film dimasukkan ke mulut pasien, akan dilakukan desinfeksi. Setelah proses desinfeksi selesai dilakukan, selanjutnya adalah memasukkan film holder ke dalam mulut pasien secara perlahan. Yang pertama, letakkan film pada film holder, kemudian marker atau dot menghadap pada sinar datang. Untuk regio posterior, film diletakkan secara horizontal. Film diletakkan pada garis tengah palatum. Ini berfungsi untuk mengantisipasi bentuk lengkung pada palatum. Setelah film holder berada di mulut pasien, atur gigitan pasien pada bite tab dengan tepat, kemudian instruksikan pasien untuk menggigit secara perlahan. Selanjutnya, arahkan konus sinar X tepat pada ring. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran berlangsung. Selanjutnya, atur KVP, MA, dan timer pada panel kontrol sesuai regio serta indikasi. Kemudian, operator menekan tombol exposure. Saat proses exposure sedang berlangsung, operator berada di luar ruangan atau berdiri paling tidak 6 kaki dari pasien pada sudut 90 hingga 135 derajat ke arah pusat sinar dari sinar X. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran berlangsung. Setelah proses exposure berakhir, operator kembali ke dalam ruangan serta mengeluarkan film holder dari mulut pasien. Kemudian film dibersihkan dari sisa salip pasien, kemudian lakukan desinfeksi kembali. Yang pertama, operator menggunakan handscoon. Processing film dilakukan pada kamar gelap, kemudian nyalakan save light. Proses selanjutnya, buka pembungkus film secara hati-hati. Selanjutnya, lakukan proses developing dengan merendam film dalam larutan developer. Kurang lebih selama 40 detik. Proses ini dilakukan untuk menguraikan kristal silver halida yang terespons menjadi silver metalik. Lakukan proses ini sampai terlihat bayangan putih pada film. Selanjutnya, lakukan proses rinsing, yaitu membilas film dengan air yang bertujuan untuk menghilangkan sisa cairan developer, serta menghilangkan larutan basah sehingga kerja fiksir bisa maksimal. Proses ini dilakukan kurang lebih selama 30 detik. Kemudian, lakukan proses fixing dengan memasukkan ke dalam larutan fixer. Proses ini bertujuan untuk melarutkan dan menghilangkan kristal silver halida dari film. Proses ini berlangsung sampai dengan kontras, detail, serta ketajaman terlihat jelas. Setelah itu, lakukan proses washing dengan mencuci film pada air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan filter. Selanjutnya, lakukan proses drying, yaitu proses pengiringan film dengan menggunakan hair dryer. Kemudian yang terakhir, lakukan pengamatan pada film. Apabila hasil dari radiografi sudah memenuhi standar, maka dapat diserahkan pada pasien. Baik, sekian video mengenai ronsen periapikal teknik paralel pada posterior yang atas. Semoga dapat memberikan informasi sekaligus dapat bermanfaat bagi semuanya.